Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku akan mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, dalam amanat perpisahannya, Yesus mengatakan, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu." Yesus mengucapkan kata-kata ini hanya beberapa jam sebelum penyalibannya. Damai sejahteranya tidak tergantung pada keadaan lahiriah, melainkan melampaui semua hal itu. Dalam hidup ini, pengalaman ketika kita ditinggal orang yang kita begitu kasihi menjadikan kita merasa gelisah, berduka, gamang, hidup terasa kosong dan hampa, dan ada yang hilang dalam diri kita. Demikian juga apa yang dialami oleh para murid Yesus ketika sang guru yang menjadi tumpuan harapan mereka harus pergi meninggalkan mereka. Dan Yesus mengetahui apa yang bakal dialami oleh para murid-muridnya. Untuk itulah dia mengatakan, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, pandangan umum masyarakat kita sekarang ini atau orang muda saat ini yang ambisius, yang berpikir bahwa dia akan memiliki kehidupan yang damai begitu dia menjadi orang yang kaya. Tetapi semakin dia menjadi kaya dari hari ke hari, semakin hidupnya terperosok dengan tekanan dan banyak masalah. Ketenangan pikiran adalah sesuatu yang kita semua inginkan untuk hidup kita masing-masing. Namun kenyataannya banyak orang mengalami kesulitan dalam mendapatkan kedamaian. Semakin sulit bagi kita sekarang ini untuk bisa mencapainya. Mengapa hal ini terjadi? Ini karena banyak dari kita memiliki pemikiran, gagasan yang salah tentang bagaimana memiliki kedamaian dalam hidup kita.
Perasaan damai ini tidak akan kita temukan jika kita hanya sibuk mengumpulkan banyak harta, sibuk dengan jabatan kita, sibuk dengan kekayaan dan kekuasaan kita, tanpa diimbangi dengan membangun kehidupan rohani kita. Kita harus menyadari bahwa kedamaian sejati adalah sesuatu yang hanya dapat diberikan oleh Yesus kepada kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, meskipun Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi setiap orang yang percaya sebagai suatu pemberian, hal yang terpenting adalah berkaitan dengan iman kita pada kebenaran Allah. Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Tanpa kepastian ini, dunia adalah tempat yang mengerikan, yang menakutkan. Dia mengasihi kita dan akan melihat kita dalam setiap situasi kita, tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkan hidup kita. Untuk memiliki damai Kristus, kita harus menyerahkan hidup kita kepadanya. Ketika kita berpegang pada jalan dan rencana saya sendiri, saya akan mengalami kekacauan dalam hidup ini. Saudaraku seiman dalam Kristus, Tuhan berjanji turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dia terus bekerja untuk mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus hidup selaras, sejalan dengan Tuhan, berjalan di dalam roh, dan segera mengakui dan bertobat dari dosa-dosa kita. Dalam Alkitab kita sudah ditegaskan banyak sekali bagaimana setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sadari bahwa Alkitab merupakan dasar iman kita untuk damai sejahtera. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pada kebaikan Tuhan, meyakinkan kita bahwa Dia menepati janji-janjinya, dan mengingatkan kita pada kedaulatannya atas setiap situasi yang kita hadapi. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadaku. Jangan biarkan keadaan sekeliling kita mengatur bahagia kita. Jangan biarkan keadaan sekitar kita mencuri atau merenggut damai kita. Damainya sudah menjadi milik kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya, asalkan kita percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, berkat kebangkitan Kristus, Engkau telah memulihkan hidup kami. Semoga kami teguh menghadapi hidup ini dengan berbagai macam rintangan, cobaan, dan gangguan. Tuhan, teguhkanlah selalu iman kami, agar kami benar-benar dapat memiliki damai yang sejati. Amin.